Bab 24 Keputusasaan Palmer. Cih. Dasar bocah tidak tahu malu. Merasa berkuasa padahal cuma anak buangan. Willie Palmer, seorang pria parubaya dengan rambut dan iris coklat. Tidak tampak mencolok dan biasa saja, tetapi dia adalah seorang mantan bangsawan. Duduk dalam gerbong kereta, dia terus mengutuk Hugo yang menganggapnya seorang jelata. Cih. Dia hanya tidak tahu kekuatan keluarga Palmer. Meski hanya Viscount, kami memiliki 5 baron di bawah kami. Sedangkan dia, pangeran buangan. Bahkan tidak ada seorang bangsawan pun di wilayah yang dia kelola. Willie mengutuk dalam hati, tidak puas dengan perlakuan yang dia peroleh dari Hugo. Karena perjalanannya cukup memakan waktu yaitu 6 hari, pria parubaya itu mencoba melupakan apa yang terjadi di kota Black Lily. Dalam perjalanan, dia memilih untuk banyak meluapkan emosi dengan mengutuk Hugo sambil mabuk. 6 hari kemudian, kota Greenroot di mana keluarga Palmer berada. Ketika sampai di kastil, Willie terkejut melihat banyak ksatria yang berada di sana. Saat kereta berhenti dan dia turun, pria parubaya itu melihat seorang ksatria menghampirinya. Ksatria itu memiliki tubuh tegap. Sosoknya memiliki rambut dan janggut tipis hitam dengan iris coklat. Orang itu adalah ksatria terkuat, sekaligus baron di daerah kekuasaannya, Robert Nelson. Akhirnya kamu kembali Willie. Robert menghampirinya dengan ekspresi santai seperti biasa. Perjalanan ini benar-benar menyebalkan Robert. 12 hari dalam perjalanan sia-sia. Penuh kebencian. Seru Willie dengan ekspresi marah. Ngomong-ngomong, kenapa kamu berada di sini, Robert? Bagaimana urusan di tempatmu jika kamu terus bermain di sini? Jangan bilang kamu hanya mau makan gaji buta. Hehehehe. Kamu benar-benar lucu Willie. Seorang iblis tingkat 3 yang mengandalkan jerih payah leluhurnya untuk menjadi Viscount. Benar-benar tidak pantas. Robert mencibir dengan ekspresi jijik. Jaga ucapanmu Robert. Keluarga Palmer yang memberi keluargamu gelar baron. Kami masih bisa mengambilnya kembali. Willie mendengkus dingin. Hahaha. Robert tertawa dengan ekspresi mencemooh. Setelah kejatuhan Marguis Lawyer, kita semua jatuh menjadi rakyat biasa. Siapa yang tidak tahu itu? Oh, aku lupa. Bukan kita, tetapi kamu dan orang itu. Apa maksudmu? Geram Willie sambil memelototi Robert. Robert mengambil sebuah perkamen lalu membukanya di depan Willie. Sudah cukup dengan penindasanmu Willie. Mulai kemarin, aku telah ditunjuk oleh Pangeran Hugo untuk menjadi Viscount. Dalam surat pribadi, beliau mengatakan, kalau iblis level 4 menengah sepertiku lebih cocok menjadi Viscount. Aku sudah lama bosan dengan sikapmu yang ceroboh Willie. Selalu aku yang mengurus dan menjaga daerah kekuasaanmu, tetapi kamu selalu menyepelekanku, bahkan tidak menghormatiku. Pangeran Hugo memiliki visi yang baik, memilihku untuk menggantikanmu. Kamu lupa Willie. Leluhur kita hanya seorang petani. Berani-beraninya menentang keluarga kekaisaran. Kamu. Jadi kamu berani mengkhianatiku dan mencoba merebut kekuasaanku. Kamu tidak takut aku memanggil keempat baron lain untuk menghancurkan keluarga Nelson. Napas Willie naik turun, wajahnya semerah hati sapi. Benar-benar marah dan emosi. Ancamanmu sia-sia, Willie. Keluarga Nelson telah menarik 3 baron lain ke sisi kami. Lagi pula, mereka merasa kami lebih menghargai usaha mereka. Dan juga, kami berempat sudah sering berperang bersama. Sedangkan satu lagi mantan baron, sekaligus orang sebusuk dirimu, pria itu memilih untuk mundur secara netral. Tidak ingin ikut jatuh bersamamu. Paling tidak, orang itu memiliki lahan luas untuk dijalankan. Robert menggeleng ringan, sama sekali tidak merasa kasihan kepada Willie. Bagaimana dengan keluarga Palmer? Willie masih memelototi Robert. Semuanya sudah dikemas. Robert berkata tak acuh. Dia bahkan terlihat sedikit menghina Willie. Tidak ada pembantaian. Namun, seluruh kekayaan keluarga Palmer dikembalikan ke pemilik wilayah, Pangeran Hugo. Selain itu,
seluruh anggota keluarga Palmer Jukes diusir dari wilayah kekuasaan Pangeran Hugo. Jika masih ada anggota keluarga Palmer yang berada di wilayah Pangeran Hugo dalam 1 bulan, misi eksekusi akan dijalankan. Demi kebaikanmu dan keluargamu, segera pergi dari tempat wilayah kekuasaan Pangeran Hugo, Willy. Jangan sok baik. Kamu telah mengkhianati keluarga Palmer. Willy meraung. Lelaki itu tampak gila dan tidak percaya akan kehilangan segalanya hanya dengan sebuah perkataan dari Hugo. Ini kastil keluarga Palmer. Jangan harap kamu bisa memindahkan kami. Kamu yang memaksaku, Willy. Robert berjalan mendekati Willy sambil menarik pedang dari sarungnya. Ekspresi ramahnya berubah menjadi dingin. Apa yang coba kamu lakukan, Robert? Pangeran Hugo menyuruhku untuk pergi kan? Baik. Aku dan keluargaku akan pergi. Tidak perlu mengangkat senjatamu. Tatapanmu itu terlihat penuh dengan kebencian. Memang benar pangeran telah mengizinkanmu pergi. Mata Robert memancarkan kilau dingin, membuat Willy semakin gugup. Pria parubaya itu lalu melanjutkan perkataannya, meski begitu, beliau tidak melarang melakukan penghapusan, dan bahkan dia tidak peduli. Aku percaya pangeran tidak takut keluarga Palmer mungkin kembali membalas dendam suatu hari nanti, karena beliau kuat dan memiliki latar belakang hebat. Namun keluarga Nelson berbeda. Kamu telah menunjukkan kebencian kepada kami. Melepaskan keluarga Palmer. Itu jelas tidak mungkin. Setelah itu, jeritan penuh keputusasaan menggema di Kastil Greenwood. Para ksatria menatap Robert yang penuh darah dengan ngeri. Pria parubaya itu memicingkan mata sambil menatap ksatria di sekelilingnya. Meski keluarga Palmer sudah menyerah, ini tidak bisa dilepaskan. Kalian semua, bunuh seluruh anggota keluarga Palmer dan para pengikut setia mereka. Seru Robert. Tapi Tuan, bagaimana dengan anak-anak dan perempuan? Tanya salah satu ksatria dengan gugup. Aku sudah membuat musuh, jadi aku harus menghabisi mereka semua sampai ke akarnya. Bunuh mereka. Lakukan dengan bersih. Perintah Robert. Baik Tuan. Seru para ksatria tegas. Jika aku melepaskan Palmer dan mencemarkan nama Tuan, aku tidak bisa menanggung kemarahannya, Robert bergumam dalam hatinya. Pria parubaya itu lalu menatap ke langit utara. Lebih tepatnya, ke arah di mana kota Black Lily berada. Pada hari itu, adegan pembantaian terjadi di Kastil Greenwood. Selain para ksatria di bawah Robert, hanya bangunan kastil tua yang menjadi saksinya. Kapan kita akan sampai? Di dalam gerbong kereta mewah, Hugo tampak bosan sambil memakan keripik buah. Melihat ekspresi pemuda itu, Camelia dan Elena hanya bisa saling memandang lalu menggelengkan kepala. Besok kita akan sampai ke tempat tujuan Tuan. Mendengar jawaban itu, Hugo hanya bisa menghela napas panjang. Setelah makan malam dengan 4 bawahan barunya, pemuda itu sibuk mengatur wilayah selama 2 hari. Setelah 2 hari, dia segera melakukan perjalanan menuju ke selatan. Meski tidak mau, karena perjalanannya cukup panjang, Hugo terpaksa membawa 100 ksatria bersamanya. Agak tidak berguna. Tetapi untuk formalitas, dia masih harus melakukannya. Selain gerbong miliknya, ada 2 kereta kuda mengikuti di belakangnya. Itu berisi berbagai jenis bahan makanan untuk persediaan selama perjalanan. Sebenarnya, Hugo sendiri merasa perjalanan ini agak meragukan dan kurang kepastian. Namun untuk menjalankan rencana ke depannya, dia perlu melakukan perjalanan ini. Melihat Hugo yang sedang melamun, Elena yang biasanya pendiam tiba-tiba bertanya, "Apakah Anda yakin Tuan?" "Saya dengar, mereka adalah tipe yang sulit diajak bicara." Hugo memandang ke arah Elena yang cantik, lalu menghela napas panjang. Jika menggunakan mulut tidak bisa, gunakan kepalan tangan. Pukul saja mereka. Bab 25 mengunjungi suku Minotaur. Kemungkinan kita akan sampai di lokasi dalam 3 jam Tuan. Tanpa terasa waktu telah berlalu, Hugo dan rombongan hampir sampai ke tempat yang ingin Pangeran Hugo kunjungi. Elena dan Camelia merasa aneh, karena yang ingin Tuan mereka kunjungi adalah suku Minotaur. Ras heteromorfik seperti mereka, biasanya diperlakukan buruk bahkan hanya dijadikan budak.
Ras heteromorfik adalah ras yang bisa dikatakan memiliki wujud tubuh yang aneh, atau bisa juga dibilang dengan monster. Dalam benua iblis, iblis sendiri juga dibagi menjadi 3 kategori, yaitu, demon, demi-demon, dan heteromorfik. Sebenarnya Hugo sendiri agak bingung. Semakin mirip mereka dengan wujud manusia, dan memiliki garis darah murni atau bangsawan, mereka masuk ke dalam kategori demon. Jika itu adalah darah campuran yang masih mirip dengan manusia, maka mereka disebut demi-demon. Yang terakhir adalah heteromorfik, bisa dibilang mereka mirip dengan monster, tetapi memiliki kewarasan dan kecerdasan layaknya manusia. Tunggu. Semakin mirip manusia, dianggap sebagai demon. Ngomong-ngomong, aku sendiri tidak tahu apakah ras manusia ada di dunia ini. Hugo merenung dengan ekspresi rumit. Dalam buku yang dia baca di perpustakaan kekaisaran, pemuda itu hanya menemukan 3 jenis ras cerdas itu. Setelah mengingat baik-baik, hampir semua ras bisa dibilang memiliki sisi gelap. Mungkinkah ini neraka? Bukankah aneh jika neraka memiliki pemandangan yang begitu indah? Sial. Aku malah memikirkan hal tidak berguna. Hugo mengutuk dalam hati. Sekarang dia telah terlahir kembali dan menjadi bagian dunia ini. Tidak peduli disebut apa, pemuda itu harus menerima keberadaan tempatnya. Menghela napas panjang, Hugo memejamkan mata. Prioritasnya kali ini bukan masalah dunia. Dia terlalu kecil dan lemah untuk mengurus masalah dunia. Sekarang yang dia harus lakukan adalah, segera membangun kekuatan dan hidup dengan nyaman. Paling tidak, Hugo ingin menghindari ancaman kematian. Hugo merasakan banyak ancaman di sekitarnya. Bukan hanya dari bangsawan atau kerajaan lain, bahkan dia merasa keluarganya juga berbahaya. Memikirkan bagaimana anak dari ketiga istri ayahnya yang saling tersenyum ketika bertemu, tetapi pada kenyataannya berusaha saling membunuh membuat Hugo merinding. Aku rindu bumi dan masyarakat modern. Apakah Anda baik-baik saja Tuan? Tanya Camelia dengan ekspresi khawatir. Aku tidak apa-apa, jawab Hugo sambil menggeleng ringan. Sudah saya duga. Seharusnya kita beristirahat di kota Greenroot terlebih dahulu. Biarkan keluarga Nelson menunjukkan ketulusan kepada Tuan. Bukan begitu, Camelia. Memang aku berencana untuk singgah di kota Greenroot sebentar, tetapi pada perjalanan pulang kita. Apa yang harus aku lakukan cukup mendesak, jadi aku harus segera menyelesaikannya sebelum bersantai. Apa yang Anda butuhkan dari para Minotaur Tuan? Kali ini bukan Camelia, melain Elena yang bertanya. Aku tidak peduli itu dari kategori mana. Ras demon, demi-demon, atau bahkan heteromorfik. Aku memerlukan banyak pasukan yang setia. Ucap Hugo tanpa ragu. Oh, jadi begitu. Elena mengangguk, tidak lagi mengatakan apa-apa. 3 jam berlalu begitu saja, mereka akhirnya sampai di pemukiman Minotaur. Melihat pemandangan di luar jendela, Hugo merasa agak terkejut dengan arsitektur pemukiman Minotaur. Tidak seperti para demon yang membangun rumah seperti abad pertengahan, tempat tinggal mereka justru mirip dengan tenda suku Indian pada kehidupan Hugo sebelumnya. Suku Minotaur itu menempati daerah padang rumput yang luas dekat hutan Blackwood. Jumlah mereka juga cukup besar. Meski tidak bisa menghitungnya dengan pasti, Hugo tahu jelas, jumlahnya lebih dari 2.000 kepala. Minotaur, mereka memiliki tubuh humanoid dengan kepala, kaki, dan ekor layaknya banteng. Seluruh tubuhnya juga ditutupi dengan bulu. Tentu saja, mereka juga memakai pakaian sederhana karena mereka juga memiliki kecerdasan. Berdasarkan bulu, lelaki biasanya memiliki bulu abu-abu sedangkan perempuan memiliki bulu krem. Ada juga yang dianggap sebagai Minotaur dengan kemurnian darah tinggi. Mereka memiliki bulu berwarna merah marun. Perbandingan kelahirannya adalah 100:1. Melihat kedatangan para ksatria dan gerbong mewah yang Hugo tempati, para Minotaur mengamati mereka dengan ekspresi gugup. Suara derap langkah kaki terdengar. Dari pusat pemukiman, terlihat sekelompok Minotaur yang dipimpin oleh orang tua dengan bulu berwarna merah marun. Kelihatannya orang itu adalah pemimpin suku ini.
Kami para budak dari suku Minotaur, menyambut kedatangan Pangeran Hugo. Kepala suku langsung bersujud disusul oleh para Minotaur lain. Hal itu membuat Hugo merasa kurang nyaman. Turun dari gerbong kereta, Hugo tampak tak acuh sambil mengamati sekeliling. Dia kemudian berkata, "Bangun." Mendengar perkataan Hugo, para Minotaur baru berani untuk bangun. Mereka kelihatannya memiliki perasaan ketakutan dengan para bangsawan. Bahkan jika itu cuma seorang baron, mereka masih ketakutan. Para Minotaur lebih seperti ternak yang bisa digunakan kapan saja oleh para bangsawan. Jika terjadi perang, mereka langsung dipanggil dan dikirim ke baris depan untuk mati. Begitulah kenyataan, cukup kejam memang. Bukannya mereka tidak ingin melawan, tetapi tidak bisa. Untuk Minotaur normal, mereka biasanya hanya bisa mencapai level 2, dan jika beruntung bisa naik ke level 3. Untuk yang memiliki kemurnian tinggi, jika beruntung mereka bisa mencapai puncak level 4. Kekuatan mereka bisa dianggap lebih baik daripada iblis kelas biasa, tetapi mereka diperlakukan berbeda. Jika mereka mencoba melawan, mereka akan dibantai dengan mudah oleh bangsawan dengan gelar Marguis ke atas. Alasannya sederhana, bangsawan tingkat tinggi yang ditunjuk oleh kaisar sendiri memiliki garis keturunan yang kuat. Meski memiliki kecepatan berbeda, mereka memiliki lebih banyak kemungkinan untuk menjadi iblis tingkat tinggi atau lebih. Anda membutuhkan berapa orang, tuanku? Tanya kepala suku Minotaur. Coba tebak, ucap Hugo dengan senyum misterius. Apakah itu 500? Tanya kepala suku. Melihat Hugo masih tersenyum, dia mulai ragu. Budak ini dengar, kemungkinan tuan akan menyerang wilayah Count Nixon. Apakah 1000 cukup? Kami tidak mungkin mengirim lebih banyak lagi, tuanku. Dari 2.700 kepala, 405 pria yang bisa bertarung, 359 wanita, dan sisanya campuran anak-anak serta orang tua. Jika melebihi 1000 pria, mungkin suku Minotaur tidak bisa bertahan tuan. Meskipun kalian memiliki tingkat kesuburan tinggi. Tanya Hugo. Dalam perang sebelumnya, suku Minotaur kami terpukul keras bersama dengan kejatuhan Marguis Lawyer. Mohon selamatkan para budak ini tuan. Seru kepala suku Minotaur. Mohon selamatkan para budak ini tuan. Melihat kepala suku dan para Minotaur kembali bersujud, Hugo menghela napas panjang. Dia dengan dingin berteriak, "Bangun." Tapi tuan. Tenang. Aku datang kemari bukan untuk mengirim kalian menuju kematian. Mendengar itu, kepala suku bangkit dengan ekspresi ragu. Orang itu memandangkan Hugo dan bertanya dengan tidak yakin. Apakah itu benar, tuan? Tentu saja. Hugo tersenyum misterius. Aku datang kemari untuk membahas tentang kebebasan kalian. Lebih tepatnya, melepaskan gelar budak dari ras kalian. Itu. Kepala suku Minotaur dan yang lainnya saling memandang. Kepala suku Minotaur kembali berkata, "Kami tidak berani, tuan. Bisa mati di bawah Anda sudah menjadi kehormatan bagi kami." Cih. Munafik. Hugo mendengus dengan ekspresi tidak puas. Melihat para Minotaur ketakutan, pemuda itu mengangkat sudut bibirnya. Seringai kejam terlintas di wajahnya. Aku memang ingin kalian pergi berperang untukku. Namun bukan sebagai seorang budak, melainkan menjadi seorang ksatria. Jadi, apakah kalian menginginkannya? Bab 26 Minotaur bermutasi. Apakah kalian tidak mengundangku untuk masuk ke pemukiman? Mendengar perkataan Hugo, para Minotaur saling memandang dengan ekspresi bingung. Kenapa kalian semua malah melamun? Apakah ada yang salah? Tidak ada tuan. Kami para budak takut Anda tidak mau masuk ke kandang kami. Kepala suku Minotaur buru-buru menjelaskan. Hugo memiringkan kepalanya. Apakah itu tanggapan orang-orang terhadap pemukiman kalian? Begitulah, tuan. Kepala suku Minotaur menundukkan kepala. Hugo mulai mengendus udara. Sedikit mengernyitkan alisnya, dia mengangguk ringan. Jujur saja, kalian memang bau. Kebanyakan orang pasti akan merasa kurang nyaman. Namun aku tidak peduli itu.
Ketika lewat, aku tahu kalian menjaga lingkungan hidup kalian bersih. Hanya saja, kalian pasti jarang mandi. Itu kenapa pemukiman menjadi bau. Jadi seperti itu. Para Minotaur memandang Hugo dengan saksama. Biasanya orang-orang tidak peduli dan tidak mau mengingatkan mereka. Namun tuan mereka yang baru, pemuda yang dianggap tidak berguna di istana kekaisaran ini, benar-benar memperdulikan mereka. Hal itu membuat para Minotaur bahagia. Kalau begitu, bisakah Tuan memberi kami arahan agar para Minotaur bisa menjadi lebih baik? Kepala suku berkata sopan, tetapi nadanya jelas membawa penuh harapan. Itu mudah. Kalian harus memulai kebiasaan untuk mandi. Coba paling tidak, mandi sehari sekali setiap pagi. Jika itu sore atau malam, aku takut bulu kalian tidak kering. Selain membuat bau apek yang tidak sedap, bulu yang tidak kering mungkin bisa menimbulkan jamur dan membawa penyakit. Karena sungai tidak jauh dari pemukiman, aku rasa hal itu bisa dilakukan. Selain itu, kalian pasti mengetahui tanaman yang disebut Grenton. Jenis tanaman merambat tanpa daun, yang seluruh tubuhnya penuh dengan duri lunak. Itu sama sekali tidak berbahaya. Biasanya tumbuh di pinggiran hutan. Cari tanaman itu, lalu tumbuk batangnya. Setelah lembut, kalian bisa menggunakannya saat mandi. Ketika bertemu air, bubur lembut yang terbuat dari tumbukan Grenton akan menimbulkan buih. Hal itu bisa memudahkan kalian saat mencuci bulu kalian. Tanaman itu memberikan aroma menyegarkan bercampur dengan sedikit aroma pahit. Aroma itu sama sekali tidak buruk. Sadar kalau dirinya telah banyak bicara, Hugo berpura-pura terbatuk. Mengamati sekitar, pemuda itu terkejut saat melihat sekeliling. Bukan hanya para Minotaur. Camelia, Elena, dan 100 ksatria juga memandangnya dengan ekspresi takjub. Meski memasang wajah poker, dia benar-benar merasa malu. Uhuk. Kelihatannya aku terlalu banyak bicara, ucap Hugo dengan nada tak acuh. Sama sekali tidak, tuanku. Kami para budak merasa sangat bahagia karena Anda mau mengajari kami banyak hal. Tidak hanya itu, Anda memperlakukan kami dengan sangat baik. Anda benar-benar sosok tuan yang terbaik bagi kami. Kepala suku Minotaur buru-buru berkata. Melihat para Minotaur menatapnya dengan pandangan penuh bintang di mata mereka, Hugo agak merinding. Bayangkan saja, ribuan kepala banteng menatap dengan tatapan panas. Pemujaan ekstrim itu benar-benar membuat pemuda itu was-was. Mereka tidak akan mencoba membuat patungku lalu menyembahnya setiap hari, kan? Membayangkan hal itu, membuat Hugo bingung harus menangis atau tertawa. Dia hanya bisa berkata, jadi bagaimana? Bisa kita berbicara di dalam? Lagi pula ini masalah resmi pemilik wilayah dengan suku-suku di wilayahnya. Tentu saja Tuan. Tentu saja. Kami para budak benar-benar menyambut kedatangan Anda. Baik. Hugo mengangguk sebelum melihat ke arah para ksatria. Aku tahu kalian tidak terbiasa. Dirikan saja tenda di luar area pemukiman. Kalian bisa beristirahat dan menikmati waktu senggang ini. Malam ini kita menginap. Baik, Tuan. Seru para ksatria. Mereka terlihat begitu lega. Orang-orang itu jelas tidak terbiasa dengan aroma di sekitar pemukiman Minotaur. Mereka juga paham, alasan Hugo membawa ksatria hanya sekadar formalitas belaka. Apakah kalian mau ikut atau tinggal? Tanya Hugo kepada Camelia dan Elena. Saya akan mengikuti Anda Tuan. Melihat Camelia yang setuju ikut, Hugo mengangguk. Gadis itu pernah hidup di gang kotor sebelum dijadikan budak. Jadi pemuda itu tidak terlalu terkejut. Namun ketika melihat Elena juga mengangguk, Hugo merasa takjub. Apakah kamu tidak memaksakan diri? Tidak apa-apa untuk tinggal. Saya akan terus mengikuti Tuan. Elena berkata dengan dingin dan tegas. Meski hidup di gubuk kayu selama 5 tahun, jelas Elena menjaga kebersihan dengan baik. Hugo tahu, para Dark Elf memiliki panca indera yang lebih baik daripada kebanyakan iblis lainnya. Melihat wanita itu memilih mengikutinya, Hugo tersenyum lembut. Baik. Hugo mengangguk.
Menoleh ke arah kepala suku, dia melanjutkan, tunjukkan jalannya. Sesuai perintah Anda tuanku. Kepala suku Minotaur menjawab penuh hormat. Dalam kediaman kepala suku, Hugo, Camelia, dan Elena, tampak duduk lesehan di atas alas kulit binatang buas. Di depan mereka ada sebuah meja yang dipenuhi dengan berbagai macam buah, daging asap, dan susu domba. Aku baru tahu kalau Minotaur bukan vegetarian. Seru Hugo dalam hati. Membayangkan para Minotaur berburu atau menggembalakan domba, itu benar-benar pemandangan aneh tetapi luar biasa. Hugo terkejut kalau mereka sudah belajar beternak. Minotaur jelas lebih unggul daripada kebanyakan ras heteromorfik seperti goblin, gnoll, dan sebagainya. Kelihatannya, hanya sedikit lebih buruk daripada orc. Ya, mereka memang lebih berkembang. Namun, membayangkan mereka menggembalakan domba, itu benar-benar cukup aneh. Mengabaikan pemikiran liarnya, Hugo segera berkata kepada kepala suku yang duduk di seberang meja. Sebenarnya, aku berniat membuat daerah khusus untuk ras heteromorfik seperti kalian. Tempat itu hanya akan diisi dengan kota-kota penuh ras heteromorfik dari pemimpin daerah sampai ke petaninya. Tentu saja, aku belum bisa memberi gelar bangsawan. Namun, membuat tempat khusus di mana kalian tidak tertindas, bukankah itu cukup baik? Tanya Hugo. Apakah Anda benar-benar ingin membangun tempat suci seperti itu bagi kami tuanku? Minotaur tua itu tiba-tiba mengusap matanya. Benar-benar menangis di tempat. Ya, itu tidak salah. Namun aku berencana menyatukan seluruh ras heteromorfik di wilayahku menjadi bawahanku sendiri. Itu agak sulit. Tetapi jika kalian setuju, rencana mungkin bisa segera dijalankan. Hanya orang bodoh yang menolak kebaikan Anda tuanku. Seru kepala suku Minotaur dengan ekspresi berlebihan. Sebenarnya, aku berencana. Kepala suku. Teriakan lantang terdengar dari luar kediaman kepala suku. Melihat Minotaur tua itu gugup, Hugo menghela napas panjang. Mari kita memeriksanya. Baik, tuanku. Keluar dari tenda kepala suku, Hugo terkejut ketika melihat Minotaur meraung marah tidak jauh dari sana. Makhluk itu membawa kapak besar sambil berjalan menuju tenda kepala suku dengan ekspresi marah. Bukannya terkejut karena teriakan atau kemarahan Minotaur itu, Hugo justru terkejut dengan penampilannya. Makhluk itu lebih tinggi daripada rata-rata Minotaur. Dia juga memiliki bulu lebih lebat daripada rekan-rekannya. Yang cukup unik, bulu itu berwarna hitam legam. Melihat ke arah Minotaur hitam dengan mata emasnya, Hugo tiba-tiba tersenyum riang. Menarik. Sangat menarik. Ini benar-benar Minotaur yang bermutasi.